Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu dan jumpa lagi vlogger Mehmet Jadul yang paling jadul di seluruh Korea Nusantara, teman-temanku semua. Jangan bosan ya ketemu vlogger saya ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang kepada seorang antum yang berwibawa sekali, teman-teman. Dia seorang apa ya namanya, kalau di rumah itu seorang terpandang lah di Indonesia gitu. Saya mau bertanya-tanya tentang pekerjaan atau cara bikin PISA E7 dari terutama di galangan ya, di galangan kapal. Kenapa beliau sampai mau resign padahal di sana juga seorang welder, di sini juga seorang welder. Walayah mutu, walayahya, konten tidak bermutu, semoga ada manfaatnya. Amin. Oke, langsung saja kita akan berbincang-bincang kepada bapaknya. Mohon maaf Bapak, saya minta waktunya sebentar ya. Boleh Mas, boleh silakan. Perkenalan Pak, nama saya Mehmet Jadul Pak. Ya, nama saya Raden ya, Pak Raden. Oh, saya manggilnya gimana ini? Ya, pakai manggil Mas saja lah. Mas, apa Bapak, apa Om? Saya masih muda nih Mas. Sambil manggil Mas saja lah. Sambil santai Pak ya. Ya, sambil Manggil santai. Minta waktunya sedikit Bapak ya. Boleh. Bertanya-tanya tentang prosesnya apa itu? Seorang welder lah dari Indonesia bisa sampai ke sini Bapak. Ya. Tanya Pak ya. Kami welder dari Indonesia. Dari Batam lah ya. Pada umumnya kita dari Batam. Kami rekrutan dari Batam untuk menjadi seorang welder, pekerja welder di Korea Selatan. Bentar Bapak, bentar. Apa sih pandangan Bapak sehingga Bapak di sana seorang welder kan sampai-sampainya bisa resign untuk pindah ke sini. Di sini kan juga seorang welder. Ya. Apa pandangan Bapak itu sebenarnya? Ya, pandangan saya yang paling terutama itu adalah mengenai masalah untuk mencari pengalaman. Mencari pengalaman. Yang keduanya ya mungkin mencari lebih ya. Mencari lebih untuk mengenai masalah salarinya, masalah gajinya. Oh gitu Pak. Oke, simak ya Lur, ini mau saya kupas lebih dalam lagi tentang perjalanannya Bapak ini bisa sampai ke galangan kapal atau sampai ke Korea. Mas aja tadi manggilnya. Ya. Oke, Mas siapa tadi? Maaf. Raden. Mas Raden. Ya. Maaf, baru pertama kali Lur. Kebetulan beliau itu salah satu korla Pak, Ya. pemimpin ya. Koordinator di sebuah ya tahu sendirilah, di sebuah apa itu namanya, grup. Bagaimana Bapak program P2P itu sih? Boleh jelaskan sedikit? Untuk mengenai masalah program P2P itu adalah perekrutan untuk P2P ya. P2P itu adalah program pengiriman tenaga kerja skill. Oh, berarti orang yang sudah menguasai gitu Pak? Ya, orang yang sudah berpengalaman gitu, itu tenaga skill. Jadi kalau beda lagi dengan G2G. Kalau G2G itu adalah orang pengiriman tenaga kerja yang non skill gitu. Oh, begitu. Ya. Jadi berbicara tadi mengenai masalah prosesnya ya. Iya, terus untuk masalah prosesnya Pak? Oke, untuk mengenai masalah prosesnya sehingga kita bisa dikirimkan ke Korea Selatan untuk mengikuti program P2P itu, yang pertama kita mengikuti tes welding. Nah, yang pertama tes welding. Ya, setelah tes welding kita ini kita mengumpulkan dokumentasi kita untuk pengurusan untuk upload seal dokumen ya, pengesahan. Setelah itu baru keluarnya PISA. Oh, seperti itu. Ya, setelah PISA baru kita akan diadakan untuk medical. Medical pun juga bukan medical pramedical, tapi medical yang online dengan Korea Selatan. Itu di rumah sakit juga, rumah sakit yang tertentu, tidak semua rumah sakit yang bisa kita medical itu ada rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh BP2MI. Oh, seperti itu.
Terus Pak, masalah medikal, apabila ada suatu apabila ada suatu yang kurang fit, itu apakah masih bisa dilanjut, Pak? Masih bisa dilanjut. Kalau seandainya kita ini tidak fit di medikal, kita akan konsul dengan dokter. Kalau memang medikalnya itu kita itu dalam hal tidak fitnya itu, terkecuali kita mempunyai penyakit yang fatal. Salah satunya ada 3 penyakit yang fatal yang tidak bisa diberangkatkan, Bang Mas. Yang pertama itu TBC, yang kedua itu HIV ya, yang ketiga kronis jantung gitu, dan penyakit-penyakitnya yang ini ya, yang mengenai masalah ini ya, yang parah gitu ya. Oh iya Pak. Terus prosesnya itu Pak, memakan waktu lama ya Pak untuk menyelesaikan semua itu? Ya, proses itu kita memakan waktu sekitar 5 sampai 6 bulan. Proses untuk keberangkatan kita ke sini, mengurus dokumen yang tadi saya sampaikan pertama. Setelah kita upload seal dokumen, baru kita keluar visa. Setelah kita keluar visa, kita medikal. Setelah medikal baru kita OPP. Setelah OPP barulah itu keberangkatan. Masnya ini kan di Indonesia sudah sebagai seorang welder ya? Ya betul. Terus di sini juga seorang welder. Ya. Terus untuk menyikapi pekerjaannya itu gimana? Berat di sana apa di sini itu Pak? Ya, untuk mengenai masalah ini Mas, masalah pekerjaan, ya memang saya jujur sekali kalau karena kita ini di Batam ini ya, kita ini biasanya kita di migas gitu kan, di migas. Sekarang kita di sini di perkapalan. Mungkin kalau untuk mengenai masalah pekerjaan kita di sini dengan dibandingkan dengan di Indonesia pada umumnya di Batam, itu jujur aja di sini pekerjaannya luar biasa, betul lah. Luar biasa karena memang di sini ya, lebih fit gitu. Lebih ekstra betul lah di sini, karena di sini peraturannya lebih ketat di sini dengan di Indonesia. Cuman tetap saja quality kita tetap terjaga, tetap bagus quality kita pada umumnya dari Indonesia ya. Dari negara-negara lain, Indonesia tidak bisa dikalahkan kalau untuk mengenai masalah quality dalam pekerjaan. Terus menanggapi tentang pekerjaan di lingkungan orang Korea sama orang Indonesia itu untuk pekerjaannya gimana Bapak? Ya betul sekali. Untuk pekerjaan orang Indonesia, ya mengenai yang saya sampaikan tadi, Indonesia jujur saja untuk mengenai masalah quality memang luar biasa bagus sekali. Bahkan orang Korea tersendiri aja mengakui bahwa Indonesia itu luar biasa, is the best untuk mengenai masalah pekerjaan. Biasanya Pak, nanti kalau jenengan kok di perusahaan itu terlihat baik, orangnya akan mengambil lagi gitu. Ya mudah-mudahan, karena kenapa kita adalah termasuk gelombang yang kedua ya. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan kita ke sini dan kita kerja di sini, performan kita kerja juga di sini kita utamakan, itu kan kita utamakan tetap supaya teman-teman kita yang belum datang ke Korea, belum sampai ke Korea, bahwa bos kita di sini tetap akan merekrut tenaga-tenaga kerja yang skill di Indonesia untuk diberangkatkan ke Korea. Untuk kontrak Bapak, kontrak program P2P atau E7 itu berapa tahun sih? Untuk mengenai masalah kontrak itu yang sudah kita tanda tangani dari BP2MI itu adalah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Namun dalam 2 tahun itu kita bisa nyambung di sini. Kalau performan kita juga bagus, etika juga kita bagus di sini mengenai masalah dengan rekan-rekan kita di sini, terutama dengan orang Korea tersendiri di sini, kita tetap akan dipertahankan bekerja di sini. Mungkin Mas Mehmet sendiri juga mungkin di sini sudah lama kan. Mungkin iya, kalau itu udah nggak perlu saya sampaikan karena sampean lebih lama daripada saya. Oke. Bapak, mohon maaf sebelum berangkat
ke sini, apakah ada pembelajaran bahasa Korea dulu sih? Nah, oke, saya sampaikan untuk mengenai masalah P2P saya loh. ya, untuk program P2P ya Pak? program P2P ya. Karena program P2P ini kita di sini tidak diharuskan sebenarnya. Tidak diharuskan untuk memahami bahasa Korea. Karena kita di sini program P2P itu untuk merekrut tenaga kerja skill yang sudah berpengalaman. Itu yang sudah berpengalaman. Untuk masalah komunikasi, apakah Bapak udah pernah mengalami sesuatu kesalahpahaman itu masalah di pekerjaan? Apa Ya, belum? kalau untuk mengenai masalah bahasa memang agak kesulitan kami, Mas Mehmet. Oh iya iya. Oh, mohon maaf. Agak kesulitan, tapi namun tetapi tidak menutupi kemungkinan itu kita pelan-pelan sedikit kita bisa belajar di sini. Karena kenapa? Kita belajar dengan kontak langsung seperti ini itu akan mudah lebih memahaminya Oh, iya, dibandingkan betul, kita betul. belajar dari buku gitu. Oh iya betul. Tapi betul. alhamdulillah sedikit-sedikit kita udah mulai lah gitu. Nanti sedikit-sedikit juga bisa Pak. Ya. Senang nggak Pak sudah sampai sini? Ya, puji syukur alhamdulillah Mas Mehmet, saya sudah sampai ke Korea. Ya, senangnya luar biasa, bukan hanya saja saya senang, mungkin keluarga juga di rumah saya senang sudah berangkat ke sini karena memang proses juga saya di Indonesia untuk berangkat ke sini luar biasa. Waduh, 6 bulan Mas Mehmet. 6 bulan ya Pak? 6 bulan. 6 bulan. Harapan Bapak untuk teman-teman yang mau berangkat ke sini apa? Untuk Ya, harapannya. harapan saya untuk teman-teman yang masih di Indonesia, mereka yang akan berangkat ke sini, saya himbau untuk menjaga kesehatannya di sana. Gitu, karena di sini kita bukan medikal, kita bukan cuma hanya di Indonesia, di Korea pun juga kita medikalnya pun kita bukan pramedikal, itu komplit semua. Semua ya Pak. Ya, seluruh tubuh kita semua, dan di sini pun juga medikalnya agak sedikit ketat gitu. Karena memang di Korea itu adalah memang harus dijaga kita kesehatan gitu. Memang harus betul-betul dijaga. Oh ya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya si Bapak ini mau prosesnya dari Indonesia sampai ke Korea. Oke lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Bapak, makanan yang Anda rasakan di sini itu gimana Pak? Biasanya kalau di Indonesia kan seperti itu enak sekali, kalau yang di sini itu gimana Ya. setelah sampai Korea? Ya, tentu saja saya akan menyampaikan juga Mas, terima kasih. Mengenai masalah makanan Mas, waduh luar biasa lah di sini. Mengenai makanan memang rasa itu tidak sama dengan Indonesia. Tapi seperti itu, untuk kesehatan, ya untuk kesehatan dari tubuh kita di sini memang luar biasa lah. Memang di sini makanannya sedikit hambar, ya tidak ada minyak-minyakan di sini. Gitu. No lemak Pak, Ya, sedikit sekali lemaknya. Ya, tidak ada lemak sama sekali. Makanya mudah-mudahan saya ini Mas Mehmet Oke. sudah sampai sini. Ini saya berharap agak kurus sedikit nih biar agak Pasti itu Pak, pasti 90%. ya kayak Mas Mehmet lah agak Terlalu kuru ini Mas saya. Ada pertanyaan Pak tentang saya apa gimana Ya. harus saya ini gitu. ya. Ada masukan apa nanti biar saya jawab atau Nah, kita jadi berbagi juga sharing gitu. oke, cuman kita sharing, saya minta tolong juga sama Mas Mehmet selaku apa di sini yang sudah lama di sini, yang sudah minta bantuan karena Mas Mehmet senior saya juga di sini ya. Ya kalau kita ada sedikit kesulitan di sini mengenai masalah komunikasi bahasa kita nanti di lapangan ataupun di kantor, saya minta dan saya mohon sekali Mas Mehmet untuk bisa membackup kami karena kami di sini posisi masih dalam tahap belajar untuk mengenai bahasa. Tapi kalau untuk mengenai masalah quality pekerjaan, insya Allah itu semua bisa kita Bisa handle bareng-bareng Pak ya. ya. Siap-siap. Oke, Bapak ini kebetulan ya Lur yang ini itu satu perusahaan sama saya. Dan beliau juga apa namanya? Seorang yang berskill lah intinya, berskill sebagai seorang welder ya.
Dan saya Bapak kalau di sini itu tidak menganggap antara junior dan senior ya, tetap semua itu sama, tetap saling baur membaur atau saling tolong menolong sesama PMI yang ada di sini gitu. Oke, terima gitu kasih kalau banyak. saya. Pokoknya saling mengetahui lah, jenengan tahu, saya nggak tahu, bisa kontak, saling sharing ya. Iya, saling satu sama lainnya. Ya, syukur alhamdulillah. Kalau itu saya, semoga Bapaknya nanti kerasan lah sampai habis kontrak atau perpanjang kontrak. Amin, amin Mas Mehmet, amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita di sini sehat walafiat ya Mas Mehmet ya. Ya. Terima kasih banyak Mas Mehmet. Mohon maaf untuk keluarga. Ya. Apa enggak ini Pak sampai ditinggal jauh gitu? Apa enggak keberatan gitu? Sebenarnya kan di rumah udah enak, kerja di rumah kumpul anak istri. Ya sebenarnya Mas Mehmet, kalau dibilang berat ya sebenarnya berat ya, itulah namanya juga kita perjuangan. Semua manusia itu mempunyai impian Mas, ya mempunyai impian, mempunyai harapan yang mudah-mudahan dengan seperti ini kita merantau ke Korea Selatan ada perubahan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, ataupun dalam perekonomian kita. Yang jelas intinya kita di sini betul-betul fokus kita bekerja, tidak berpikir dengan hal-hal yang negatif. Itu aja menurut saya. Ya amin ya Pak, alamin. Oke, jadi seperti itu tanggapannya Bapak. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton setia YouTuber Mehmet Jadul atau bisa memberi gambaran untuk teman-teman yang mau ke sini ya. Mohon maaf sekali ya Pak, saya sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama nggak jadi sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktu yang bisa disampaikan kepada teman-teman, karena banyak teman-teman yang ingin tahu tentang caranya itu bikin proses visa E7 atau P2P. Jadi kebetulan hari ini saya bertemu dengan Bapaknya dan ada waktu luang. Terus kita bisa bertanya-tanya atau mengungkapkan ke sebuah media, yaitu konten saya Pak. Oke, terima kasih. Oke, buat teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama teman-teman yang dekat dengan saya atas dukungannya, atas motivasinya untuk memperkuat konten saya, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak ya. Nanti boleh, dilanjut konten boleh. berikutnya. Oke Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Oke, cukup sampai di sini teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walayah mutu walayah ya, konten tidak bermutu, semoga ada manfaatnya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Bapak.